Good morning, students. Semangat pagi. Today we are going to talk about our new topic, Asking and Leaving Phone Message, Part 1 for 11th grade vocational school students. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Hari ini kita akan mulai dengan topik kita yang baru, Asking and Leaving Phone Message untuk siswa kelas 11 SMK. In this part, we are going to specifically talk about social function and text structure of asking and leaving phone message. Okay, the goals for today's learning is to identify social function and text structure of asking and leaving phone message, to understand expressions used in asking and leaving phone message according to their social function and text structure, and to produce written and spoken dialogue of asking and leaving phone message. So, seperti yang tadi disampaikan pada tujuan kita hari ini akan khusus berbicara mengenai social function atau fungsi sosial, text structure atau struktur teks, and expressions atau ekspresi-ekspresi yang berhubungan dengan asking and leaving phone message atau meminta dan meninggalkan pesan lewat telepon. Okay, let's start by looking at the definition. There are two key words in our topic today. The first one is message and the second one is phone message. Ada dua kata kunci dalam topik kita hari ini. Yang pertama adalah pesan dan yang kedua adalah pesan telepon. Now let's start by looking at the first keywords, message. Message is a communication, usually brief, that is written or spoken or signal. Jadi di sini definisi daripada message adalah sebuah bentuk komunikasi yang biasanya pendek dalam bentuk tertulis maupun lisan atau bisa juga signal. Signal itu artinya diberikan dalam sinyal-sinyal atau simbol-simbol. Kemudian, the second keywords phone message is a message transmitted by telephone. Jadi pesan telepon itu adalah pesan yang disampaikan lewat saluran telepon. Now, after we know the definition of the keywords of our topic, now let's look at the social function. Social function of taking or leaving phone message is to sustain good social relationship in workplaces by asking and sending spoken message. Jadi fungsi sosial dari topik kita kali ini adalah menjaga hubungan sosial yang baik, terutama di tempat kerja, dengan menanyakan atau mengirimkan pesan secara lisan tentunya lewat media atau saluran telepon. Nah, we are going now to look at some expressions used to ask the caller to leave a message. Nah, ini beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian sebagai penerima telepon meminta kepada si penelepon untuk meninggalkan pesan. Yang pertama, would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? If I can take your name and number, I'll ask him to call you back. Jika saya dapat mengambil nama dan nomor telepon Anda, saya akan memintanya untuk menelepon Anda kembali. Just a moment, I'll write that down for her. Tunggu sebentar, saya akan menuliskannya kepada dia. Okay, just a second. I'll get a pen and some notes for her. Baiklah, tunggu sebentar. Akan saya ambilkan pena dan buku catatan untuknya. Just a minute. Let me make a note on that so I can pass your message to her. Tunggu sebentar. Biarkan saya mengambil buku catatan, jadi saya dapat menyampaikan
pesan Anda kepadanya. Okay, I'll make sure that he gets your message. Baiklah, saya akan memastikan bahwa dia mendapatkan pesan Anda. So these are some expressions that you can say to the caller when you ask him or her to leave a message. Ya. Next, if you are the caller and you want to leave a message, ya. Kalau sekarang posisi kamu adalah sebagai si penelpon dan kamu ingin meninggalkan pesan kepada orang yang menerima telepon kamu, maka ada beberapa yang bisa kamu jadikan sebagai pilihan untuk menyampaikan maksud kamu. Yang pertama, can or could you tell him that? Dapatkah Anda menyampaikan kepada dia bahwa? Can or could you ask her to? Dapatkah Anda meminta dia untuk? Can or could you take a message? Dapatkah Anda mengambil pesan? Can or could you ask him to call me back? Dapatkah Anda memintanya untuk menelpon saya kembali? Can or could you tell her I called? Dapatkah Anda mengatakan kepadanya bahwa saya menelpon? So, I think that's everything. Thanks. Jadi, saya pikir itulah yang ingin saya sampaikan semuanya. Terima kasih. Nah, ekspresi yang terakhir ini kamu gunakan ketika kamu telah menyampaikan seluruh pesan kamu dan ingin mengakhiri percakapan tersebut. Selanjutnya, kita akan lihat example in dialogue. So, this is a dialogue between X and Y. Hello, Parkway Accounting Department speaking. Can I help you? Sure, this is John Robert. I'd like to speak to Mr. Stephen. I'm sorry, Mr. Stephen is in a meeting right now. Can I put you through his voicemail? No, thanks. I'll try back later. I just have a couple of quick questions about the deduction for my tax returns. Okay, I'll deliver your message to him as soon as possible. Thank you very much. Nah, di dalam percakapan ini, dapatkah kamu melihat ekspresi-ekspresi yang dipakai ketika si penelepon meninggalkan pesan ataupun ketika si penerima telepon meminta atau menolong penelepon untuk mencatatkan pesan yang diberikan untuk kemudian disampaikan kepada orang yang dituju. Ini adalah contoh di dalam sebuah percakapan. Selanjutnya, let's look at some telephone phrasal verb. Kita lihat di sini ada beberapa frase-frase kata kerja yang biasa digunakan ketika melakukan panggilan atau percakapan lewat telepon. Yang pertama, pick up. To answer a telephone call. Pick up ini adalah istilah yang digunakan untuk mengatakan bahwa answer ya, menjawab panggilan telepon. Jadi ketika seseorang menelepon lalu kalian mengangkat gagang telepon untuk menjawab, itu disebut kalian pick up the phone ya. Kemudian hang up, to end a telephone conversation and put the phone down. Hang up itu ketika kalian mengakhiri percakapan lewat telepon itu dan meletakkan kembali gagang teleponnya. Hang on and hold on. Kedua kata ini, hang on dan hold on, memiliki makna yang sama yang artinya adalah to wait for a short time, menunggu sebentar. Speak up, itu artinya to speak louder. So when someone asks you, speak up means that they cannot hear your voice. Jadi kalau ada yang bilang speak up,
kepada kamu, itu berarti bahwa orang yang kamu ajak bicara tidak bisa mendengarkan suaramu sehingga dia meminta kamu untuk speak louder, berbicara lebih keras. Next phrasal verb for telepon is break up. Break up ini artinya to become inaudible over the telephone. Ketika kamu menelpon lalu tiba-tiba kamu inaudible. Inaudible itu maksudnya tidak bisa didengar oleh orang yang kamu ajak bicara. Suara kamu tiba-tiba hilang, maka itu disebut dengan istilah break up. Kemudian yang berikut get through. Get through adalah to succeed in speaking to someone on the telephone. Yang artinya berhasil atau berhasil berbicara dengan seseorang lewat telepon. Itu adalah get through. Kemudian put through artinya to connect by telepon. Ini biasanya terjadi ketika kamu menelepon sebuah perusahaan yang penelponnya itu dijawab tidak langsung pada orang yang dituju, tetapi oleh resepsionis atau orang khusus yang bertugas untuk menerima telepon. Kemudian ketika kamu menyampaikan bahwa kamu ingin berbicara dengan si A, maka resepsionis tadi atau petugas tadi akan menyambungkan kalian dengan orang yang kalian tuju. Nah, itu disebut dengan put through, gitu ya. Kemudian the next one is cut off. The meaning is to interrupt a telephone conversation. Jadi ketika kamu cut off, itu berarti kamu sedang menginterupsi percakapan di dalam sebuah telepon. Lalu yang terakhir adalah call back. The meaning is to telephone someone again or in return. Call back atau telepon kembali, yang artinya menelepon seseorang lagi atau membalas telepon seseorang. So those are some useful telephone phrasal verb that you can use when you're making conversation via or through telephone. Now, there are some things that you have to remember when you want to take effective phone message, ya. Beberapa hal yang penting yang harus kalian ingat ketika kalian mengambil pesan lewat telepon secara efektif. Oke, there are 3 steps di sini ya. Ada 3 langkah, before, while, and after. Sebelum kamu menerima telepon, sementara kamu menerima telepon, dan setelah kamu menerima telepon. So, the first step is before. Make sure that you have prepared the stationery. Jadi di langkah pertama, sebelum kalian menerima telepon, pastikan bahwa kalian sudah menyiapkan stationery. Stationery ini artinya alat-alat tulis, bisa berupa pena maupun notebook ya, untuk mencatatkan apa yang akan disampaikan oleh si penelepon. Kemudian the second step, while sementara kalian menerima telepon dan mengambil pesan, maka perlu untuk diingat bahwa you have to include important details like name and number, time and date, and urgency. Jadi dalam menerima pesan, ada beberapa hal yang harus kalian ingat, hal-hal penting terkait dengan nama dan nomor telepon dari orang yang menelepon atau si penelepon. Ini terutama biasanya untuk telepon-telepon kantor yang bukan seperti cellphone ya, di mana ketika menelepon, telepon dari si penelepon itu nomornya akan muncul di layar kita, tetapi ini adalah ketika terjadi pada telepon-telepon biasa yang tidak memiliki fasilitas seperti tadi. Maka sangat penting bagi kalian untuk mengetahui nama dan nomor dari si penelepon, nomor telepon si penelepon. Kemudian time and date. Time and date ini adalah waktu dan tanggal ketika kalian menerima telepon tersebut.
ataupun juga bisa berupa waktu dan tanggal yang disampaikan sebagai bagian dari informasi yang disampaikan oleh si penelpon tadi. Dan yang terakhir adalah urgensi. Urgensi itu adalah seberapa penting atau seberapa mendesak pesan itu untuk disampaikan. Seperti itu. Kemudian the last step or step 3 is after. Langkah terakhir atau step 3 ya, langkah ketiga adalah after, setelah kalian akan atau mengakhiri percakapan tersebut. Read the details again to the caller. Baca kembali pesan yang sudah kalian tulis kepada si penelpon tadi untuk memastikan apakah memang informasi yang sudah kalian catat itu adalah sama dengan yang ingin disampaikan oleh si penelpon, dan kemudian deliver the message ASAP. Sampaikan pesan tersebut as soon as possible, secepat mungkin. Now, let's look at the telephone message form. Biasanya di beberapa perusahaan tertentu, ketika telepon tersebut atau ada orang yang ditugaskan untuk menerima telepon, ini adalah salah satu form atau salah satu kertas pesan yang sudah disiapkan sehingga penerima pesan itu bisa mengisinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari penelpon. Terdiri dari telepon message, for disampaikan kepada siapa, kemudian caller information ini terkait dengan informasi dari si penelpon, apakah Mr. atau Mrs., Tuan atau Nyonya, dan kemudian dituliskan namanya, company, perusahaannya, phone atau nomor teleponnya, lalu kemudian ada beberapa pilihan di situ yang bisa langsung dicek sesuai dengan kebutuhan dari si penelpon, yaitu called for you atau menelpon Anda, return your call, menelpon Anda kembali, jadi si penelpon menelpon kembali, kemudian left a message, kalau meninggalkan pesan berarti ada space-nya atau bagiannya di sebelah bawah di message, kemudian send an email, mengirimkan email, please call back, tolong telepon kembali, will call back, akan menelpon kembali, needs to see you, ingin bertemu dengan Anda, dan send a fax. Tolong kirimkan fax. Kalau ada pesan lain selain daripada ke-8 poin yang sudah dicantumkan di situ, bisa kita tuliskan di space yang ada di sini. Kemudian ada date, time, and sign. Tanggal kapan telepon tersebut diterima, waktunya jam berapa, dan kemudian sign ini adalah diisi dengan tanda tangan atau nama dari si penerima telepon. So, that is the first part of our topic about taking and leaving a telephone message. I hope that this will help you to understand the material better, and see you in our next video, part 2, where we are going to discuss about some language feature related to telephone message. Jadi, semoga ini berguna bagi kalian untuk memahami topik kita kali ini, dan sampai ketemu kembali pada video yang kedua yang akan mendiskusikan mengenai tata bahasa yang kita pakai dalam menerima ataupun mengirim pesan lewat telepon. Thank you for your attention. Goodbye and see you.